kami Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Kami mau tanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami mau memandang Engkau pagi hari ini Yesus. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan kami yang sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Mari Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam kasih-Mu kami diberi kebebasan, kami diberi kelepasan, kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersenang karenamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, biarkan kami
Segala sesuatu yang kami terima Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Setiap kami tidak dapat bermegah diri, karena kami tahu Tuhanlah Tuhan yang layak disembah. Yesuslah yang layak disembah. Amin. Engkau Tuhan yang besar. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan. Shikarabaya atakarabaya shikarabaya. Yes God. Kami mau angkat tangan kami. Yes Lord. Then sing my soul, my Savior God to thee. Oh Jesus, how great thou art. Oh, how great thou art. Yes, Lord. Then sings my soul, my Savior God
Tuhan, angkat suara. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat suaranya, katakan hanya Engkau pribadi yang benar. Hanya Engkau pribadi yang benar. Hatimu tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pribadi yang benar, hatiku tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau mengenal pribadi kami secara dalam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Bersyukur Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau dia mendengarkan firman-Mu. Kami ingin percaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, beberapa hari lagi, Bapak Ibu, 4 hari lagi kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal kita, suku sukacita. Kita boleh kembali, ya, diberikan kesempatan untuk bersama-sama masuk di dalam perayaan Natal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Di situ dikatakan, kita baca bersama-sama.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan, izinkan saya membaca untuk versi edisi baru ya. Lukas 2 ayat 10 dikatakan, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Kemudian kita buka di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, jemaat Tuhan boleh baca 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, saya ulang baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya baca sampai situ saja. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang kita masuk di musim-musim Natal ya. Setiap tahun kita merayakan Natal ya. Kalau Natal itu tentunya sebagian orang sangat-sangat bergembira, sangat sukacita ya. Apalagi ada banyak hadiah, kita bisa kumpul-kumpul bersama dengan keluarga, kita bisa liburan ya. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, di tengah semua kesibukan-kesibukan yang ada, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus. Terkadang di dalam kesibukan-kesibukan kita, di dalam hal yang semua hal yang kita persiapkan ya, kita kehilangan fokus dari makna Natal yang sesungguhnya. Kita terlalu sibuk dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita ya. Kita terlalu sibuk kepada hal-hal yang tidak terlalu penting dan kita mengabaikan fokus kita ya. Seperti ibu-ibu atau anak-anak muda sekarang sibuk belanja, sibuk kejar 12-12 ya. Ibu-ibu sekarang mungkin lagi gelisah, aduh kue kering belum ada padahal tinggal 4 hari lagi. Aduh kuenya belum masak, aduh kuenya satu oven gosong. Jadi terlalu sibuk ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Ada kita terlalu sibuk, aduh 4 hari lagi saya belum ada baju baru. Kita terlalu sibuk dengan hal itu ya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk sejenak merenungkan dan memastikan apa sih fokus Natal kita ya di tengah kesibukan dunia sekarang ini ya. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan memastikan bahwa Yesus tetap berada di pusat perayaan kita. Saya mau berdiskusi sedikit kepada jemaat Tuhan ya. Apa sih distraksi Natal? Gangguan-gangguan Natal ya yang paling banyak kita temui di lapangan. Gangguan-gangguan Natal apa? Distraksi Natal apa? Salah satunya apa? Oke, pertanyaan sederhananya begini lah. Orang paling sibuk urus apa kalau Natal? Ayo jemaat Tuhan jawab dong. Orang paling sibuk apa orang kalau menyambut Natal? Kalau gereja-gereja itu sibuk, aduh kita undang pendeta siapa ini ya? Aduh kita dekornya bagaimana ini? Kalau di rumah tangga kesibukannya pasti distraksinya tentang kepada hidangan-hidangan Natal. Aduh, hari ini hidangannya apa ya? Apakah kita masak rendang atau kita masak opor ayam saja? Kalau rendang butuh berjam-jam lagi. Aduh, bingung ya. Itulah distraksi Natal ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita terlalu memikirkan kepada apa yang
membuat orang-orang disenangkan. Betul ya? Apalagi kalau dalam perayaan Natal, harus ada undang artis supaya banyak yang datang. Tidak salah kita mengundang artis. Yang salah itu kalau kita mempromosikannya dan kita mempromosikan hanya fokus kepada artisnya saja. Kemarin saya diundang di salah satu Natal, dia mengundang artis penyanyi wanita. Datang kok, ini ada ini, bagus suaranya ini nah. Jadi saya datang untuk cuma lihat dia, saya bisa nonton dia di YouTube. Apa bedanya? Nah itu sekarang yang menjadi fokus kebanyakan orang di dalam perayaan-perayaan. Apa yang gerejamu sajikan kepada kami? Apa yang gerejamu tampilkan kepada kami? Apa hiburan gerejamu? Kalau hiburan gerejamu menarik, saya akan datang. Itu yang terjadi sekarang ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita terlalu egois, kita terlalu merayakan diri kita sendiri. Betul ya? Saya sempat baca satu kalimat mengatakan begini, Yesus yang kita rayakan, bukan egonya kita. Betul ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selama ini kita merayakan apa yang saya senang dengan ini. Oke deh kita buat ini. Dananya tidak ada. Tidak apa-apa, buat saja. Terlalu memaksakan sesuatu sehingga ya terjadilah percekcokan, terjadilah perselisih paham segala macam. Membuat pokoknya harus buat yang menyenangkan saya supaya orang bisa datang banyak, supaya orang-orang bisa merasa diberkati. Mereka diberkati dengan entertainmu atau dengan firman Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di musim Natal ini apa pegangan firman Tuhan kita? Ada enggak pegangan firman Tuhan kita? Ada tidak? Saya tanya ke salah satu teman saya. Ini kita sudah tahu Natal ini. Tentunya firman Tuhannya berbeda-beda. Saya mau tanya apa firman pegangan firman Natalmu di Natal ini? Pegangan firmanmu di Natal ini. Dia jawab, apa ya? Tidak ada. Saya sibuk melayani. Tidak ada pegangan firman-Nya. Itulah yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dikatakan tadi Ibrani 12 ayat 2A, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saya suka hadir di bazar-bazar ya, karena saya suka makan. Saya kalau ada bazar Ramadan, tentunya saya cari dulu yang murah tetapi enak. Saya langganan itu di Mulok, ya di Gedung Mulok. Di situ terjangkau, tapi ada juga yang enak. Nah ada satu tenan itu menjual makanan dessert itu enak sekali, terjangkau. Pertama saya datang beli ke tempat itu, enak sekali. Oke, saya akan datang lagi ke tempat ini untuk beli dessert ini. Keesokan harinya saya datang lagi mau beli. Fokus saya itu mau beli dessert ini. Ya, uang saya cukup untuk beli dessert ini. Oke, saya simpan uang saya untuk beli dessert ini, uang parkir cukup, uang untuk ini cukup. Ketika hari berikutnya saya datang ke pasar itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kan dari awal saya sudah memutuskan untuk membeli dessert itu lagi. Tetapi ketika saya datang, promo-promo ditawarkan kepada saya. Kak beli satu ini tambah ini, kak beli ini, kak tambah ini beli ini. Saya keluarkan HP saya, kris tap. Saya sudah membeli beberapa makanan sehingga tidak fokus lagi kepada dessert itu. Padahal saya kan datang untuk beli dessert itu. Tetapi karena tangan saya sudah full, ya uang juga sudah cukup ya untuk belanja pada saat itu, sehingga dessert itu saya tidak jadi beli. Saya beli ke yang lainnya. Karena itu tadi ada promosi lah
ditawarilah sana sini, oh kelihatannya enak nih, ternyata tidak enak, sehingga saya tidak jadi beli dessert ini. Nah terkadang kita seperti itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bayangkan diri kita di pasar malam nih, kita mencari teman kita, tetapi karena kesibukan banyaknya yang menjual aroma hidangan yang ada, kita fokus, nanti pindah saya cari temanku, nanti pindah saya cari istriku, nanti pindah saya cari anakku. Saya fokus dulu belanja, saya fokus dulu lihat-lihat promo yang ada. Anak kita sudah menangis di pojok sana, istri sudah menunggu. Nah, terkadang itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita sangat mudah teralihkan oleh segala pemandangan, hal-hal yang mengganggu kita. Ya, Natal seperti pasar malam ya, dikelilingi promo, dikelilingi kado. Di sekitar kita ada begitu banyak dekorasi-dekorasi, ornamen-ornamen, ya. Saya pernah tahun lalu saya ibadah di Hotel Claro. Di Hotel Claro itu setiap tahun pasti pohon Natal itu unik. Nah, tahun lalu itu mereka bikin pohon Natal itu dari apa sih namanya itu untuk tempat minyak tanah, Jirgen ya? Jirgen. Nah, mereka bikin pohon terangnya itu dari jirgen. Mereka tumpuk, mengkerucut ke atas. Itu sangat-sangat menarik. Nah, banyak ibu-ibu tujuannya kan untuk datang ibadah. Ibu-ibu semua kumpul di lobi foto. KKR sudah memulai. Semua ibu-ibunya masih fokus untuk foto. Saya sambil seksi bersama ke teman-teman saya, kita mau datang KKR, kita mau fokus ke Natal ini. Pohon Natal ini tidak akan hilang, ya. Pohon Natal tetap berdiri di sini. Kita ikut dulu KKR, setelah KKR baru kita bisa foto. Alhasil terlambat datang, duduk paling belakang. Seperti itulah kira-kira ya, terjadi gangguan-gangguan kalau kita tidak fokus kepada tujuan kita. Mari kita lihat Maria dan Yusuf. Ya, orang-orang pada saat itu sibuk untuk melakukan sensus penduduk. Ya, sibuk dengan urusan-urusan ekonomi, ya, gambaran sekarang ya. Dulu terlalu sibuk dengan urusan-urusan ekonomi, sibuk dengan sensus penduduk yang ada. Maria dan Yusuf tetap fokus membawa bayi Yesus. Kita ini orang Kristen ini kebanyakan latah ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Satu perbuat ini kita ikut semua ke sana tanpa kita tidak tahu ini benar atau salah. Satu buat ini, satu lakukan ini, kita semua ikut. Tanpa kita tidak tahu kebenarannya. Tujuannya apa? Sekarang juga banyak yang menghujat di sosial media ya. Di sosial media itu banyak yang menghujat. Nah, saya lihat jawaban-jawabannya pas ditanya, kamu kritiknya apa? Tidak tahu. Begitulah kita orang-orang Kristen juga. Kita bikin event ini, tujuannya apa? Nggak tahu, supaya banyak orang yang datang, itu saja, supaya banyak orang yang senang. Fokusnya nggak tahu, fokusnya kemana? Hilang fokus Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Matius 7 ayat 13 kita buka. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Sudah tahu itu membawa kebinasaan, membawa maut. Banyak orang masuk ke situ, tidak tahu fokusnya kemana. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, stay fokus di momen Natal ini. Ya, jangan kita terabaikan dengan hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus dan membahayakan diri kita. Kita mengabaikan esensi Natal itu sendiri. Baju baru saya, puji Tuhan sudah ada ya, kado kemarin, puji Tuhan saya dapat baju baru. Apakah kalau tidak ada baju baru, saya tetap bersuka cita merayakan Natal? Saya tetap bersuka cita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit ya lagi. Waktu di Papua, itu berat sekali. Saya Natalan di daerah pedalaman. Sukacitanya apa? Gak tahu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya berpikir, saya rencananya saya mau Natalan ke
Jayapura, itu kan rame ya. Cuman pembina saya bilang tidak bisa, kalian harus bikin satu kegiatan untuk memeriahkan Natal di sana. Saya bingung. Pertama saya terkendala dengan bahasa. Mereka pakai bahasa Papua Nugini. Saya terkendala bahasa, itu yang menjadi kendala saya waktu saya di Papua. Saya terkendala bahasa, mau bikin kegiatan, mereka juga tidak antusias karena tidak terbiasa. Jadi mau tidak mau betul-betul lagi kita sederhanakan itu kegiatan supaya bisa masuk di mereka. Sudah sederhana kita buat, tetap tidak membuat mereka senang. Apa yang membuat mereka senang? Minum-minum. Harus ada minum-minuman. Dan kita tidak bisa menyediakan itu dan tidak boleh menyediakan itu. Kita bikin ini, kita bikin perayaan nyanyi puji-pujian, mereka tidak senang. Kami mau mereka juga bisa mengenal Yesus. Mereka merayakan Yesus. Tetapi selama ini mereka tuh kalau perayaan Natal tuh harus ada yang mabuk, harus ada yang baku pukul. Itulah yang terjadi. Nah, sama halnya dengan kita juga sekarang ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak jauh beda kita dengan orang-orang di luar sana. Saya pun juga begitu. Terkadang mengabaikan esensi Natal itu ya, terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak mesti kita kerjakan. Pada gembala kita lihat mereka lagi sibuk-sibuknya kerja, tiba-tiba mereka Tuhan menampakkan diri kepada mereka untuk diperintahkan kepada mereka untuk melihat bayi Yesus. Apakah mereka menundanya? Tidak, mereka langsung datang dan melihat bayi Yesus. Fokus mereka melihat bayi Yesus. Orang-orang Majus fokusnya apa? Membawa persembahan mereka. Dia tidak terhasut dengan siapa? Bapak Ibu jemaat Tuhan, raja siapa? Raja siapa? Raja siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Salomo ya? Salomo ya yang cari bayi Yesus, bukan ya? Siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tolong dulu bagian sini diam ya. Bagian sini siapa yang mencari-cari bayi Yesus, merasa tersaingi? Raja siapa? Salomo. Ya, Raja Inggris bukan ya? Raja Herodes. Ya. Mereka ketemu dengan Raja Herodes, orang-orang Majus ketemu dengan Raja Herodes, dan mereka tetap fokus untuk membawa persembahan mereka itu. Kita harus fokus Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam perayaan kita. Kita harus memulihkan fokus kita kepada kelahiran Kristus. Jadi kalau kuenya belum ada tidak masalah ya mama-mama ya. Kalau kue kering belum ada tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau baju baru belum ada tidak masalah ya. Tidak masalah. Jangan marah-marah. Jangan salahkan orang lain juga Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetap fokus di dalam perayaan Natal kita. Fokus kepada kelahiran Kristus. Ya. Kelahiran Kristus adalah penggenapan janji Allah. Ini bukti kesetiaan Allah yang luar biasa di dalam sejarah manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa ini. Kita semua orang-orang berdosa ya. Ada yang tidak berdosa di sini, luar biasa, langsung lah terangkat ke surga. Ya, dan biarlah kita juga fokus tentang pemahaman kita mengenai Yesus adalah terang dunia. Ya, masih banyak hal-hal gelap di dunia ini. Masih banyak yang belum pasti di dunia ini. Anak muda yang belum punya hubungan pasti, pastikan segala hubungan Anda ya. Di dalam dunia ini banyak ketidakpastian. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi kiranya kelahiran Yesus memberi kita pemahaman bahwa di dalam Yesus membawa harapan, di dalam kelahiran Yesus membawa terang dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Ada shalom Bapak Ibu? Ada shalom? Ngantuk ya, karena di luar mendung ya. Saya pun juga rasa-rasa ngantuk ini Bapak Ibu. Ya, tapi firman Tuhan harus terus diberitakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
ya kita juga harus belajar meneladani sikap hati yang benar. Kita belajar dari Yusuf dan Maria yang taat. Maria, kalau kami kemarin sempat bahas ya, kalau jadi Maria itu kasihan sama Maria, ya, tak kaget dia ya. Tak kaget dia tidak tahu apa-apa, dia baru tunangan sama Yusuf, tiba-tiba dia mengandung. Begitu beratnya Maria. Malaikat menampakkan diri kepadanya. Kalau ibu-ibu sekarang seperti kalau gadis-gadis sekarang, anak perempuan sekarang, kalau tiba-tiba malaikat datang kepada kalian, terus pasti kalian bingung juga, ini maksudnya apa ini? Saya cuma hamba yang biasa. Tetapi Maria dan Yusuf taat, karena mereka tahu itu bagian dari rencana Allah. Ya, mari kita memiliki sikap hati yang benar, ya. Seperti juga orang Majus yang tetap fokus membawa persembahannya, para gembala yang tetap fokus datang menjumpai Yesus, bayi Yesus, ya. Bagaimana respon kita di momen Natal ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus? Benarkan dulu pengajaran kita. Supaya kita bisa fokus, benarin dulu pengajaran kita. Apa yang selama ini sudah kita terima Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Apakah Natal hanya berbicara tentang hadiah saja? Apakah Natal hanya berbicara tentang kita yang selalu menerima? Benerin dulu pengajaran kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ya. Supaya kita bisa fokus kepada Yesus, benerin dulu pengajaran kita. Kemudian benerin diri kita sendiri Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya tidak merasa diri saya sempurna, tidak. Tapi saya selalu belajar, ya, dari banyak peristiwa yang terjadi, dari banyak hal. Saya belajar, apakah ini dapat menghilangkan fokus saya di momen-momen Natal ini? Tidak. Segala sesuatunya harus diuji Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan harus didoakan juga. Jangan terbawa arus dan kita tidak tahu arusnya kemana. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dengan memfokuskan kembali hati kita kepada Yesus, percayalah kita akan mengalami sukacita yang sejati itu. Kita akan mengalami damai sejahtera itu, dan harapan kita bukan 50-50 lagi. Bukan, harapan kita tidak mudah-mudahan lagi, tetapi hasil dari harapan kita memperoleh sesuatu yang pasti. Apa yang pasti kita terima? Keselamatan. Mari kita pergi ke Bethlehem dalam hati kita masing-masing. Fokuskan diri kita kepada bayi Yesus dan bagikan kasih kita kepada dunia. Ada satu pendeta ngomong ke saya, ajak saya, Eja, ini kami mau tanggal 24 malam Natal itu kami mau bagi-bagi makanan. Jadi setelah ibadah malam Natal kami mau bagi-bagi makanan. Oh, itu bagus. Tapi mohon maaf kepada saya tidak bisa karena saya akan balik kampung. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak banyak gereja juga memperhatikan orang-orang di luar sana, ya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Natal bukan tentang apa yang ada di bawah pohon Natal, tetapi tentang siapa yang tergantung di kayu jati, bukan kayu salib, ya, demi menebus kita. Ingat, Natal tidak berbicara tentang seberapa indah pohon Natalmu. Natal tidak berbicara tentang seberapa bagus hadiahmu. Natal tidak berbicara tentang semeriah apa perayaanmu, tetapi Natal berbicara tentang siapa yang tergantung di kayu salib. Pengorbanan Yesus tidak boleh selalu diabaikan. Tidak boleh diabaikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Siapa yang tergantung di kayu salib?
Itulah yang menyelamatkan kita. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk mengecilkan volume duniawi kita dan mempertajam, memperbesar akan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulang, mari kita memperkecil volume duniawi kita dan memperbesar dan juga mempertajam rasa cinta kita akan Tuhan Yesus. Amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi remah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh berakar dan berbuah lebat. Berkati hamba-Mu, biarlah hadirat-Mu Tuhan, urapan, hikmat-Mu turun atas dia. Beberapa info sepekan. Terima kasih atas pelayanan hambanya Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan masa depannya. Kemudian terima kasih bagi jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tanggal 25 Desember hari Kamis, tanggal 25 Desember jam 10 pagi sampai selesai, kita ada ibadah perayaan Natal. Kita akan dilayani oleh Evangelis Mirna Tangke Padang. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ada seperti biasa ada penukaran kado. Kita akan tukar kado, jemaat Tuhan boleh mempersiapkan kadonya. Setelah ibadah nanti kita akan ada acara tukar kado. Baik, kemudian ibadah raya dan ibadah tutup tahun pada tanggal 28 Desember, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu 28 jam 10 sampai selesai bertempat di ruangan ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Ladapi. Demikian info sepekan.
terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehnya. Dan engkau diberkati apa yang engkau kerjakan. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Dia datang untuk menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin.